Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Renaldi dari kelas R8M dengan NPM 2018-4350-0421. Saya di sini akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat dengan berjudul Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Barang pada CV Fajar Pratama Sukses berbasis Java. Langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu login terlebih dahulu. Setelah login, muncul di menu utama. Di menu utama ini ada berbagai macam form. Yang pertama ada form admin, data barang, stok barang, penjualan, order, dan laporan-laporan yang sudah diinput di form-form tersebut. Yang pertama, saya akan buka form di data admin. Di form data admin itu ada berbagai macam text field, button, dan label. Di label pertama yaitu ada ID admin, ada nama, ada email, dan ada password. Dan di buttonnya ada save, delete, edit, dan untuk di pojok kanan atas tombol X itu untuk fungsinya untuk kembali ke menu utama. Baik, langkah selanjutnya yaitu saya mencoba untuk men-input dengan nama saya sendiri, Andi, dengan email dan password. Lalu saya input data pun berhasil. Setelah diinput, kita mencoba untuk mencari nama yang sudah saya input tadi, Andi. Saya sebelumnya sudah menginput nama saya sendiri dan saya menginput kembali. Baik, kita coba hapus yang sebelumnya sudah saya input dengan button delete. Oke. Lalu kita kembali ke menu utama. Di menu utama itu selanjutnya kita ke data barang. Di data barang ini ada ID data barang, nama barang, date atau tanggal, ID supplier, dan price atau harga. Dan ada beberapa button seperti save, edit, dan delete. Dan tombol X di atas pojok kanan itu fungsinya untuk kembali ke menu utama. Baik, saya coba untuk input di form data barang. Kita input sabun Lifebuoy. Kita input per hari ini dengan ID supplier, dengan harga 3.000. Kita coba input dan input data pun berhasil. Kita mengambil satu inputan yang sudah diinput, kita coba edit, kita ubah di ID supplier menjadi agen Firdaus. Kita coba edit dan edit data pun berhasil. Kita mencoba untuk
satu yang sudah menjadi inputan kita hapus, dan data berhasil dihapus. Dan selanjutnya ada tombol search. Tombol search itu mengatasnamakan mencarikan nama. Kita mencari inputan yang sudah yang tadi saya sudah input, yaitu sabun Lifebuoy. Ternyata ada dua, yaitu sabun Dettol dan sabun Lifebuoy. Berikut adalah sabun Lifebuoy yang sudah saya input sebelumnya. Oke, kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita menuju ke stok barang. Di stok barang ini ada ID produk, nama produk, stok, ID supplier, price atau harga. Kita coba input nama barang sabun Lifebuoy kembali dengan stok 50, ID suppliernya dari agen Firdaus dengan ukuran dengan harga 150.000. Coba kita input dengan memencet tombol button save, dan data berhasil diinput. Lalu kita coba edit di bagian telur, yaitu menjadi 30 kilo dengan agen Firdaus. Kita edit, dan edit data pun berhasil. Lalu saya mencoba untuk menghapus satu inputan yang sudah saya input, yaitu ini. Kita coba hapus, dan hapus data pun berhasil. Kita coba mencari yang sudah saya input tadi barusan, yaitu sabun Lifebuoy dengan ukuran stok 50 dan agen Firdaus. Lalu selanjutnya kita kembali ke menu utama untuk menuju ke form penjualan. Di form penjualan ini ada ID transaksi, ID produk, kuantitas, date atau tanggal, atau price ataupun harga. Kita masukkan barang 9 dengan kuantitas 50. Kita input data tanggal per hari ini dengan harga 3.000. Kita coba input, dan input data pun berhasil. Lalu kita mencoba menambah kuantitas di barang ini. Kita tambah menjadi 20. Kita edit data pun berhasil dan berubah menjadi 20. Lalu kita mencoba satu inputan yang sudah saya input sebelumnya, kita hapus. Lalu saya delete, dan barang berhasil dihapus. Kita cari barang atau inputan yang sebelumnya sudah saya input, yaitu PRG 09. Dan inputan tadi dengan mengambil ID produk barang di
di stok barang atau di data barang dengan kuantitas 50, data tanggal per hari ini, dan dengan harga 3.000 bisa dicari. Baik, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita membuka form order barang. Di order barang ini ada ID, tanggal, ID produk, ID supplier, dan kuantitas sebagai label, dan diisi dengan text field dan dilengkapi oleh button save, button edit, button delete, dan button X. Button X ini fungsinya kembali ke menu utama, dan text field cari. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita mencoba input. Kita input per data hari ini dengan ID produk, BRG, dengan agen Firdaus, kuantitas 20. Kita coba input, dan input data pun berhasil. Kita ambil dari satu inputan yang sebelumnya sudah saya input, kita ubah menjadi agen Firdaus dengan kuantitas 10. Lalu kita edit data pun berhasil. Selanjutnya kita ambil satu inputan untuk menghapus data. Kita delete, dan data pun kembali berhasil dihapus. Untuk cari, kita menggunakan agen Firdaus yang sebelumnya sudah saya input. Baik, langkah selanjutnya kita kembali ke menu utama dan kita menuju ke laporan yang sebelumnya sudah diinput dan dimasukkan ke data laporan. Yang pertama ada admin. Berikut laporan yang sudah diinput admin 0012 dengan nama Andi, email andirenat58@gmail.com dengan password, lalu update per tanggal hari ini. Selanjutnya di laporan data barang, inputan yang sebelumnya tadi sudah saya input dalam video ini, yaitu barang 0010 dengan nama barang sabun Lifebuoy, jam 12, agen Firdaus dengan price atau harga 3.000 per input Seksi Jumat per hari ini. Selanjutnya ada laporan order. Di laporan order itu ada ID yang sudah saya input, barang 9, agen Firdaus dengan kuantitas 20 dengan updatean per hari ini.
Selanjutnya di laporan penjualan itu dengan ID transaksi, ID produk, kuantitas, date, price, penjualan. Selanjutnya inputan per hari ini jam 12. Selanjutnya di stok. Di stok ini ada ID produk dengan produk 0010, sabun Lifebuoy dengan stok 50, dengan ID supplier agen Firdaus, terinput laporan per hari ini. Dan tombol X ini kembali untuk menuju menu utama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan demonstrasi aplikasi saya, kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.